sudut masuk tikungannya, jalur keluar tikungannya. Sebuah truk bisa ambil jalur sedemikian sempurna. Kalahkan tim kelas dunia milikku. Setiap tikungan bersingkat waktu. Teknik mengerikan seperti ini hanya perlu 5 menit 30 detik. Dari kaki gunung ke sini jaraknya 20 kilo. Aku baru mematikan telepon, kamu sudah sampai. Maaf ya, tadi jalan berliku ditutup, terlambat setengah menit. Barangku ini semuanya kaca. Kalau ngebut begini, kalau pecah kamu bisa ganti. Enggak. Ada pesanan baru di Cargogo. Karaka, kamu dapat pesanan lagi. Kami seharian cuma ambil 20 pesanan. Kamu seharian ambil 40 pesanan. memang raja order, ambil pesanan 2 kali lipat. Kenapa kamu begitu giat? Enam tahun lalu, karena miskin, aku gak berani menahanmu. 6 tahun ini, aku kita ambil pesanan demi uang. Sudah keliling kota ribuan kali. Hanya untuk menemukanmu dan kasih kamu rumah. Cargogo mengingatkan pesanan belum diproses. Dasar bocah sialan. Tangkap kamu. Bisa paksa ibumu menikah dengan Pak Victor. Cih, beneran gak tahu diri. Mimpi saja. Kamu anjing ya. Aku masih banyak cara melawanmu. Jangan macam-macam. Mama, tolong aku. Tolong aku. Cuma tukang angkut receh. Masih berani rebut orang dan itu. Akan aku tunjukkan apa itu drift di tikungan. Kenapa dia bisa sehebat itu? Wow. Sebenarnya dia siapa? Bahkan Pak Victor pun gak bisa. Sebenarnya dia siapa? Wow. Ada apa? Jauh lebih keren dari dewa balap di film. Kalau paman ikut tim, pasti bisa bantu ibu. Menang taruhan balap 2 hari lagi lawan Victor, si penjahat itu. Siapa namamu? Sudah diputuskan kamu. Paman gabung ke tim Velocity ibu dan ikut balapan. Balapan? Ya. Bocah kecil. Aku ini cuma sopir truk. Mana bisa balapan? Victor si jahat itu memaksa menikahi ibuku. Paman tolong kami. Kiran gak mau ibu menikah dengan dia. Ya. Balapan? Nggak bisa. Aku belum pernah pegang mobil balap. Aku ini... Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Masuk tikungan cuma 70 km. Kalau tim Victor bisa sampai 80. Kalau begini terus, Walrat 2 hari lagi, kita pasti kalah. Kalia, Victor itu adalah juara Asia Rally. Timnya pakai suku cadang import yang mahal. Kita bukan tandingannya. Kalau 2 hari lagi, kita kalah di balapan Gunung Naga, bukan cuma jatah kejuaraan Raja Balap yang hilang. Tim balap kita juga harus bubar. Tanpa investasi Taurus, walau kita ada jatah, kita juga nggak punya uang buat ikut. Ini kesempatan terakhir kita. Hanya dengan menang di depan Taurus dan buktikan kemampuan, kita baru bisa dapat investasi. Kalia, kita hadapi bersama. Betul. Tapi Gunung Naga ini hujan sepanjang tahun. Sisi luar jurang itu ratusan meter. Minggu lalu baru ada 3 kecelakaan. Gak ada yang selamat. Dengan kemampuan kita, nggak mungkin bisa menjauh dari tim Victor di trek lurus. Harus masuk tikungan di atas 80 km baru punya peluang buat menjauh. Kecepatan tikungan seperti itu bisa jatuh ke jurang. Ini taruhan nyawa. Ibu! Ibu! Victor kirim orang jahat buat tangkap aku.
Paman ini yang menyelamatkanku. Dia bawa mobil lebih cepat dari kilat. Terima kasih. Aku diracun oleh Victor. Tolong aku. Itu kamu. Kamu tahu nggak? 6 tahun ini aku kerja keras untuk nabung demi bertemu kamu lagi biar kamu bisa hidup bahagia. Gak nyangka kamu sampai lahirkan putra untukku. Kamu gak ingat aku? Aku Raka. Oh ya, apa kamu masih ingat ini? Ini ikat rambut yang kamu tinggalkan malam itu. Ternyata kamu adalah ayahku. Syukurlah, ada ayah di tim, ibu jadi nggak perlu takut sama orang jahat itu. Jadi kamu si brengsek yang bikin Alia hamil di luar nikah dan membuatnya menderita. Kiran sekarang sudah besar, kamu baru muncul. Pergi. Tante, jangan usir ayah. Ayah jago banget nyetirnya. Bisa bantu kita menang. Mobil ayah di tikungan bisa muter lebar. Terus belok cepat. Kiran, kamu kebanyakan nonton kartun ya? Apa hebatnya seorang supir pengantar barang? Raka, jangan kira karena aku melahirkan Kiran, aku akan menikah denganmu. Kamu pergilah. Iya, aku memang gak bisa balapan. Tapi aku bisa perbaiki mobil dan angkut barang. Jangan usir aku ya. Cukup. Aku gak bisa terus malu seperti ini. Gak mau ada hubungan dengan supir truk. Kamu bawa dia. Aku gak punya energi mengurus dua beban. Cepat pergi. Kalau kalah di balapan ini, gak hanya akan kehilangan tim balap, tapi juga akan punya utang yang gak akan pernah lunas dan tunduk pada Victor. Raka, aku gak bisa melibatkanmu. Ambil uang ini. Jangan biarkan dia menderita karena kamu. Alia, aku cari kamu bukan untuk uang. Pergi saja pengecut. Biar kau tahu di sini gak ada tempat buatmu. Alia, kamu... Kamu di sini juga gak ada gunanya? Istri dan anakku ada di sini. Aku gak akan pergi. Victor, juara rally Asia 3 kali berturut-turut. Dia itu iblis di arena balap. Pembalap yang melawannya tahun lalu sekarang masih terbaring di ICU. Kalau kita kalah di balapan ini, tim balap kita akan bubar. Bahkan Alia dan Kiran akan jatuh ke tangannya. Ini momen hidup mati bagi tim balap. Kamu seorang kurir cuma akan menyusahkan kami. Istri dan anakku ada di sini. Aku gak akan pergi. Aku pasti bisa bantu. Beneran. Baik. Kalau gitu aku akan tunjukkan bedanya pembalap profesional sama kurir sepertimu. Lihat tikungan maut ini. Balapan Gunung Naga 2 hari lagi. Jauh lebih berbahaya. Satu kesalahan bisa kecelakaan fatal. Di jalur lurus nggak bisa buka jarak. Kalau mau menang cuma bisa lewat tikungan. Kecepatan harus di atas 80 km milik tim Zephyr. Apa kamu bisa? Cuma 80 km saja. Ayahku itu pembalap terhebat. Nak, jangan puji ayahmu begitu. Ayahmu mana pernah balapan. Kiran, kamu kena sihir apa sama kurir itu? Aku... Bakatku luar biasa. Latihan 5 tahun, baru capai 80 kilo di tikungan. Dia mana mungkin lebih cepat dari aku? Mana bautku? Pilih mobil. Kalau kecepatanmu lebih lambat, kelak jangan muncul lagi di depan mereka berdua. Aku... Yang itu aja. Sampah. Naik mobil aja susah. Gila.
Gimana caranya nyalain mobil ini? Hah? Bodoh, siapa suruh kamu nyalain mobil ini? Bautnya belum dikencangkan. Apa? Gawat, Raka! Cepat berhenti! Hei, banku! Hei! Hei! Gila! Tikungan nempel tembok! 180 kilo di tikungan nempel tembok. Kurir apa? Raka, dia itu dewa balap. Ayah, saat menyetir gak boleh tidur. Gak boleh tidur. Dasar bocah. Raka, sebelumnya aku yang buta. Jangan diambil hati ya. Gimana caranya? Tikungan nempel tembok 180 kilo tanpa ban. Ajarkan aku. 2 hari lagi lomba dengan tim Victor. Aku akan lindungi Alia untukmu. Tikungan nempel tembok. Aku? Iya. Jangan bercanda. Aku ini cuma sopir truk. Mana ngerti soal itu. Baiklah, terserahlah. Ajarkan aku. Kamu ini. Pokoknya, saat aku menyetir truk, kalau ingin cepat menikung, pertama lepas gas biar beban ke depan. Tunggu depan mobil menyentuh tanah, lalu ikuti tarikannya. Buat mobil nempel pada tikungan, lalu lepaskan. Begini rasanya. Aku akan berhasil. Kalian lagi apa? Alia, Ibu, ayah tadi sudah mengajari tante gimana caranya menyetir dengan 2 roda. Menyetir dengan 2 roda? Konyol. Beneran gila Alia. Menurutku, supir pengangkut barang seperti dia itu nggak layak berada di tim kami. Diam. Profesi nggak ada yang hina. Sok suci sekali. Bukannya karena kamu pernah tidur dengannya. Raka, bukannya tadi aku sudah suruh kamu pergi? Alia, aku sudah mencarimu 6 tahun. Aku datang bukan untuk ambil uang lalu kabur. Aku tahu tim balapmu ada masalah. Aku gak akan biarin kamu hadapin Victor sendirian. Bantu aku. Kamu cuma supir truk, pernah nyetir mobil balap. Mau bantu pakai apa? Alia, Balapan 2 hari lagi. Menyangkut reputasi orang tua ibu. Dan kehidupan seluruh anggota tim Velocity. Sekarang kamu bawa Kiran pergi. Jangan ganggu aku. Itu bantuan paling besar. Raka, aku tahu kamu ingin melindungiku. Tapi aku juga ingin melindungimu. Asal kamu bawa anak ini dengan selamat. Pertarungan 2 hari lagi. Walau aku mati, juga sepadan. Alia, walau aku gak bisa nyetir mobil balap, walau harus korbankan nyawa ini, aku, Raka, gak akan meninggalkanmu. Raka, bukan aku suruh kalian pergi. Alia, dengarkan aku. Raka bisa mencapai 180. Alia, balapan hari ini sangat berbahaya. Kalau kamu sampai terluka, aku pasti sangat sedih. Lebih baik menikah denganku. Serahkan slot terakhir kejuaraan Raja Balap. Kamu masih bisa selamat. Dan aku akan pertimbangkan bantu membesarkan anak haram ini. Jangan pura-pura baik di sini. Dulu kamu yang kasih obat ke Alia ingin mencelakainya. Aku lakukan ini semua untuk kebaikannya. Kalau dulu kamu memilihku, apa kamu akan hidup susah seperti ini? Jangan coba-coba menindas ibuku. Ayahku adalah dewa balap. Kiran. Sebentar lagi kamu akan kalah sampai jatuh tak berdaya. Dewa balap, lihat pakaianmu itu. Kamu pasti mau antar barang. Butuh orderan nggak? Hah? Dengar ya,
tunggu kamu jadi milikku, kami tetap harus serahkan semua tim Velocity Team. Ternyata kamu, kurir sialan yang merusak urusanku 6 tahun lalu. Pantas waktu itu kamu mati-matian nolak. Apa karena kamu tidur sama dia? Tendangan 6 tahun lalu. Belum ajarinmu cara ngomong yang sopan ya. Kalian. Bagus. Sangat bagus. Kurir sialan. Hari ini, kamu bakal lihat aku rebut semuanya darimu. Termasuk istri dan anakmu. Nona Alia, tim Velocity milikmu selalu merugi. Kami nggak akan investasi pada tim yang nggak punya peluang menang. Kecuali kamu bisa buktiin kekuatanmu. Dengar gak, Alia? Kebetulan hari ini, perwakilan investasi Taurus ada di sini. Kita bertemu di arena balap. Siapa yang menang, dia dapat investasi buat balapan. Tim balap orang tua, masa depan Kiran, dan Raka. Aku sudah gak punya jalan lain. Aku gak takut. Aturannya gampang. Balapan penuh kecepatan yang sampai duluan yang menang. Tikungan maut 180 derajat sebelum garis finish akan menjadi kunci untuk menentukan pemenangnya. Tim kami semua bisa lewati tikungan maut dengan kecepatan stabil 80 km. Kalau takut, mending nyerah aja. Tutup mulut busukmu. Aku duluan. Meski harus mati, aku gak akan menyerah pada orang sepertimu. Luna, hati-hati. Gak tahu diri. Ibu, jangan khawatir. Ayah sudah ajari tante. Mengalahkannya pasti bisa. Sudahlah. Seorang tukang kirim yang ajari dia balapan, beneran gak masuk akal. Kalian pasti kalah. Kalahkan dia. Lintasan Gunung Naga sebelum garis finish ada tikungan maut 180 derajat yang berbentuk hairpin. Semoga kalian berdua beruntung. Wah, gila. Apa ini pembalap profesional? Keren sekali. Apa gunanya cepat di jalur lurus? Cepat di tikungan, baru di cepat. Mereka hampir sampai di tikungan maut sebelum finish. Gawat, mau keluar tikungan. Posisi Luna masih terjebak. Sial, kalau begini aku gak mungkin bisa lewat. Kecuali aku bisa angkat mobilnya. Hah? Tunggu. Angkat mobilnya. Ya! Pertama lepas pedal gas agar beban pindah ke depan. Tunggu depan mobil menyentuh tanah. Tambahkan gas lagi agar mobil nempel tikungan dan meluncur keluar. Apa? Mobilnya terangkat. Hah? Trik yang diajarkan Rafa ternyata seefektif ini. Kecepatan lawan 80, Kak Luna 90. Menang! Wah. Kita menang! Tikungan maut 180 derajat dengan kecepatan 90 km. Masih bisa salip tajam. Seorang supir kirim bisa ajari teknik tikungan sehebat ini. Pembalap yang aku latih dengan biaya mahal, mana mungkin kalah dari orang yang coba diajari supir kirim? Ini gak mungkin. Siapa berikutnya? Ayo maju. Aku pernah diajar oleh orang hebat. Pak Victor, mereka melewati tikungan maut dengan kecepatan 90, sementara kita hanya 80. Kita sampah. Aduh. Harus aku yang turun tangan. Victor akan balapan. Dia ini juara rally Asia. Kecepatan tikungan tertinggi 120 km. Kalau dia balapan, kita akan tamat. Alia,
Aku sudah kejar kamu begitu lama. Gak nyangka ya, di matamu cuma ada kurir ini. Baik, kalau begitu, nanti pas aku menang balapan, kamu dan seluruh tim balap ini akan jadi milikku. Jangan harap. 6 tahun lalu aku bisa bawa dia pergi. Sekarang kamu juga jangan mimpi. Kurir tidak tahu diri. Beraninya kamu sombong. Kamu balapan denganku saja. Orang sepertimu nggak perlu Raka turun tangan. Lewati aku dulu. Gak tahu diri. Victor sangat cepat. Luna nggak bisa ngejar. 90, 100, 120, mau melewati tikungan dengan 120 km. Nggak peduli lagi. Luna! Selamat. Kamu pasti capek ya? Kita nggak lomba lagi. Aku mundur. Pak Victor, aku sukarela gabung dengan tim Zephyr. Mohon Pak Victor kasih aku kesempatan. Pak Victor. Gak nyangka kamu secerdas ini. Jauh lebih baik dari beberapa orang. Slot di kejuaraan Raja Balap jadi milikku. Mulai hari ini, kamu dan anak haram ini akan aku urus. Dulu kamu sok suci. Kelak, kamu harus pikir baik-baik. Gimana bisa ambil hatiku? Kamu! Raka. Sebenarnya malam itu, aku nggak pernah menyesal menyerahkan diriku. Entah miskin atau kaya, seumur hidupku hanya mau menikah denganmu. ATM yang aku kasih itu seluruh tabunganku. Bawa Kiran pergi. Lupakan aku. Alia. Aku, Alia, sebagai pembalap terakhir tim Velocity, menantangmu. Bagus. Sudah mau hujan. Alia, nggak bisa. Balapan 1 jam bisa menunggu Jawa. Alia. Ibu! Balapan dimulai. Alia, cepat turun. Alia. Segera sampai di tikungan maut. Kira, Raka, hari ini meski aku taruhkan nyawaku di lintasan ini, aku tetap harus melindungi kalian. 120 km, ini batas maksimal menikung 1 hujan. Dasar Safar. Akan kutunjukkan apa itu batas maksimal sejak. 130? Ini nggak mungkin. Ibu! Alia. Ibu! Alia. Ibu!
Bodoh. Kenapa kamu gak pergi? Ibu! Ibu! Pak Adrian, tim Velocity sudah nggak ada yang tersisa. Cepat umumkan hasilnya. Siapa bilang nggak ada orang? Masih ada aku. Masih ada aku. Hari ini meski aku harus korbankan nyawaku, aku juga nggak akan serahkan dia. Masih ada kamu. Kurir, kamu ini masih sok aja ya. Tunggu aku kalahkan kamu. Aku akan buang anak haram ini ke panti asuhan. Balapan dimulai. Sampai ini bahkan nggak bisa start. Peluncuran awal ini sempurna. Gimana mungkin seorang tukang kirim bisa seimbang dengan... Tuhan membantuku. Di depan adalah tikungan maut. Kak, pasti gak akan selamat. 130 km. Kalau lebih cepat lagi pasti keluar jalur. Kakak, kamu harus kurangi kecepatan. Tapi begitu kurangi kecepatan, kamu pasti akan kalah. Ayah gabung dengan tim balap. Ibu gak perlu takut lagi pada orang jahat itu. Kamu dan anak haram ini akan aku urus. Seumur hidupku, hanya akan menikah dengan... Siapa bilang aku akan kurangi kecepatan? 100, 120, 130, 140. Kalia, Raka masih mempercepat. Dia gak berniat untuk melambat. Dia malah belok dengan gas penuh. Dia gila. 180, kecepatan mobilnya bahkan sampai 180. Terlalu berbahaya. Raka, kamu harus melambat. Ini terlalu cepat. Apa? Apa? Enggak! Menang! Raka menang! Raka menang! Raka menang! Dia nggak melambat. Dia ternyata nggak melambat. Di tikungan maut malah ngegas penuh buat nyalip. Ini nggak mungkin. Raka, kamu berhasil. Kamu beneran berhasil. Kamu menyelamatkanku lagi. Alia! Gak mungkin. Dasar sopir angkut dari kelas bawah. Apa aku mengalahkanku? Kamu mau ngapain? Pukulan ini karena kamu sudah sakiti Alia. Pukulan ini karena kamu remehkan orang kelas bawah yang berjuang keras. Raka!
luar biasa. Sangat luar biasa. Aku belum pernah melihat balapan sekeren ini. Kamu emang seorang jenius. Pak Adrian, sekarang bisa umumkan hasilnya kan? Tentu saja. Aku umumkan, tim Velocity memenangkan pertandingan kali ini. Aku akan mewakili Taurus Capital, sepenuhnya mendanai kalian ikut kejuaraan Raja Balap. Halo? Ini aku. Baik, aku mengerti. Tunggu dulu. Oke, aku mengerti. Tunggu dulu. Barusan aku dapat pemberitahuan mendesak. Salah satu tim yang sebelumnya dipastikan ikut lomba memutuskan mundur karena masalah dana. Jadi 10 slot peserta sekarang ada 1 yang kosong. Meski tim Zephyr kalah di perlombaan ini, tapi penampilan Victor sudah terlihat jelas. Jadi kalian bisa menggantikan tim itu untuk mendapatkan slot terakhir di kejuaraan ini. Bagus! 2 pukulan tadi, aku sudah ingat. Raka kan? Tunggu saja di kejuaraan Raja Balap yang sebenarnya. Aku akan membuatmu, Alia, dan seluruh tim Velocity terima akibatnya. Ya, jangan senang dulu ya. Perlombaan hari ini cuma pemanasan. Kejuaraan Raja Balap itu ajang kelas dunia. Bukan untuk orang rendahan seperti kalian. Menurutmu, kenapa kamu bisa tiba-tiba berpihak ke pihakku? Dulu rem mobil ayah dan ibumu itu, aku yang potong. Kamu! Ternyata kamu. Alia! Alia! Hah? Oh, Alia! Dasar binatang! Kamu! Raka, hargai baik-baik hari-hari terakhirmu untuk menyetir. Seminggu lagi, aku akan buat kalian tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Berita terbaru, tim Zephyr datangkan legenda itu. 3 kali berturut-turut jadi juara kejuaraan Raja Balap. Dimas, khusus untuk lawan kita. Ini jelas curang. Mereka undang jagoan selevel ini untuk lawan kita. Gimana bisa menang? Aku percaya ayah bisa menang. Kiran, kejuaraan Raja Balap itu arena pertarungan untuk pebalap terbaik dunia. Kekuatan sang juara 3 kali itu sangat luar biasa. Jangan salahkan aku pesimis. Raka, nggak ada harapan. Ngomong-ngomong, Raka mana? Ayah bilang dia mau kirim barang, jadi suruh aku temani ibu dengan baik. Kirim barang? Apa nggak salah? Kejuaraan Raja Balap tinggal seminggu. Dia masih sempat kirim barang. Pembalap juara yang dipanggil Victor. Apa aku beneran bisa? Aku harus balas dendam untuk Alia. Itu dia. Mobil ini persis sama mobil itu yang pecahkan rekor dunia 7 menit 8 detik di jalan berliku. Jalur balap neraka itu, waktu itu aku habis-habisan baru bisa dapat catatan itu. Sekarang dia ternyata hanya butuh waktu 4 menit untuk sampai puncak. Ini aku, Arman. Sekarang juga bantu aku cari seseorang. Aku mau undang dia ke timku sebagai pelatih. Pria, masih muda, mengemudi mobil kargoku, sering ngebut di jalan berliku.
Aku mau tahu semua informasinya. Baik, Ketua. Bisa buat Anda turun tangan. Kayaknya orang ini luar biasa. Anakku, kalau dulu kamu nggak pergi, sekarang harusnya juga sehebat dia. Apa di sisa hidupku masih bisa bertemu denganmu? Setelah beberapa ronde pertarungan dan perebutan di semifinal, akhirnya tim Zephyr yang dipimpin juara 3 kali kejuaraan, Dimas, berhasil bertemu tim Velocity di final. Lihat kan? Hari ini, aku habiskan banyak uang untuk undang Dimas agar di depan media dan penggemar balap bisa kalahkan kalian. Raka yang mana? Aku. Kenapa ada bau dari tubuhmu? Sangat familiar, coba aku pikir. Bau miskin! Victor bilang padaku, dia pernah kalah di babak seleksi oleh sopir Cargogo. Beneran konyol. Aku kesini untuk kasih tahu kamu langsung, sopir pengiriman, sebaiknya kembali ke pekerjaanmu. Dunia balap ini bukan untukmu. Apalagi bisa menjadi hebat. Ketua Arman, sepertinya tim Zephyr pasti akan menang. Kondisi Dimas tetap stabil seperti biasa. Iya, 3 kali juara berturut-turut. Tapi tentu gak sebanding dengan Anda. Aku juga dengar ada anggota tim bernama Raka. Dulunya mengemudi Cargogo. Orang dari level bawah seperti dia ikut lomba kita. Beneran hina kelas kompetisi kita. Cargogo? Apa itu dia? Sini, kita bertaruh 1 ronde. Aku bertaruh Raka itu nggak sampai 1 putaran, pasti tergelincir. Lombanya belum dimulai. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Memang sudah tua, jadi pikun. Duel seperti ini sudah nggak seru. Kenapa saat aku melihatmu, hatiku selalu terasa sakit. Raka, sebenarnya siapa kamu? Para penonton, selamat datang di final kejuaraan Raja Balap. Sekarang 2 tim akan menantang lintasan yang dikenal sebagai lorong neraka. Bagian paling berbahaya lintasan ini adalah tikungan buta menanjak sebelum garis finish. Saat menanjak, pembalap nggak bisa lihat akhir tikungan. Sekali tergelincir, mereka akan menghadapi jurang vertikal setinggi 30 meter, setara 10 lantai. Aturan kemenangannya sangat gampang. Yang pertama lewat garis finish yang menang. Mereka jelas berkomplot melawan kita. Victor dan Dimas terlalu kuat. Aku dan Luna turun duluan. Alia, Aku pemimpin tim. Ini tanggung jawabku. Aku wakil Alia. Seharusnya maju bersama. jangan. Namanya olahraga ekstrim, sedikit terbentur itu. Sangat wajar. Balapan baru dimulai. Dimas dan Victor dengan teknik start yang hebat langsung berada di posisi depan. Hasilnya sudah pasti. 2 wanita dari tim Velocity bahkan gak bisa lihat asap mobil Dewa Balap. Luna, ikuti aku. Jaga ritme. Mengerti? Luar biasa. Tim Velocity nggak tertinggal jauh. Mereka terus mengejar di tikungan. Kalian, Luna, semangat. Aku rasa Dimas ini ternyata biasa saja. Luna, kesempatan bagus. Kita coba sejajar. Baik, kita maju. 2 mobil maju sejajar. Tim Velocity memanfaatkan kesempatan yang sangat langka ini. Gak mungkin. Dimas mana mungkin buat kesalahan seperti ini. Di depan itu ada tikungan buta menanjak. Selama ini, aku sudah melihat banyak pembalap yang kecelakaan. Celah itu terlihat seperti sengaja dibiarkan terbuka. Seakan-akan mereka mengundang ke sana. Tapi
Tapi kenapa dia melakukannya? Olahraga ekstrim sedikit terbentur itu sangat wajar. Cepat pisah, itu jebakan. Mereka ingin jebak kalian. Cepat pisah, itu jebakan. Mereka ingin jebak kalian. Diam, jangan ganggu mereka. Mereka akan melewati tikungan buta. Saat pembalap menajak penuh, pandangan akan sepenuhnya terhalang. Begitu terganggu, bisa kehilangan kendali dan keluar lintasan. Jatuh ke lereng 30 meter. Hei, diamlah. Luna, bertahan. Kita akan menang setelah tikungan ini. Paham. Mereka nggak akan kejar kita. Menang. Kalian dan Luna akan menang. Enggak benar. Alia, Luna. Dengarkan aku. Mereka mau jebak kalian di puncak. Segera pisah posisi kalian. Satu ambil jalur luar, satu ambil jalur dalam. Cepat. Apa? Alia! Alia! Raka, kita... Nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak apa-apa. Hah? Sini. Aduh. Gak ada cara lain. Aturan mengizinkan persaingan jalur. Tabrakan itu bagian dari pertahanan legal. Kalau mau salahkan skill kalian yang payah. Nggak bisa jaga jalur. Kalian? Aku sudah bilang, Raka. Aku pasti bikin kalian tanggung akibatnya. Level tim Velocity cuma segini. Biasanya latihan pakai apa? Mobil bumper. Siapa lagi yang mau lawan aku? Kamu? Atau kamu? Sekumpulan pecundang. Bahkan gak layak buat jadi pemanasanku. Hampir lupa. Sopir kecil, lihat mereka berdua. Terpental jauh setelah kutabrak. Pasti sakit hati kan? Hatimu seperti disayat ya. Pasti pengen pukul aku. Aku ini orang baik. Aku kasih kamu kesempatan. Kita main bareng. Coba tunjukkan, selain antar barang dan tunduk, apa kamu berani buat balapan lawan aku di lintasan? Pengecut! Ayo. Aku lawan kamu. Wah. 1 lawan 2. Dia kira dia siapa? Apa dia ngerasa hebat? Semuanya. Apa kalian pikir tukang kirim ini bisa menang? Bisa. Kalau menang aku bakal makan layar ini. Diam! Raka, biar aku lihat kemampuan. Biar aku lihat. Apa kamu beneran orang yang kucari? Masih pakai cara yang tadi. Serang kiri dan kanan. Aku mau dia mati. Terserah. Sopir bau masih mau 1 lawan 2. Beneran cari mati. Raka, dibandingkan hidupmu, menang kalah balapan itu nggak penting sama sekali. Jangan balapan lagi, ayo kita pulang. Tapi bagiku, harga dirimu sama pentingnya dengan hidupku. Balapan ini nggak hanya aku lakukan, tapi aku juga harus menang. Apa? Start! Start yang sulit dipercaya. Raka, nama yang gak pernah terdengar di dunia balap profesional. Bisa-bisanya di awal perlombaan mengalahkan juara 3 kali, Dimas. Oh, G-Force Start melewati 1,2. Pesawat tempur saat lepas landas saja 1,5 G. Gak mungkin. Data batas kecepatannya 20 km dari Dimas. Gimana supir pengantar barang ini bisa melakukannya? Itu dia. Itu pasti dia. Supir di jalan berliku waktu itu. Calon dewa balap di masa depan. Di depan. Masih memimpin di depan. Raka masih memimpin. Lintasan ini sudah aku komentari berkali-kali. Belum pernah ada yang mampu mendorong mobil ke batas seperti ini. Para penonton, ingat saat-saat ini.
Ingat nama orang ini, Raka. Gawat. Bocah ini sebentar lagi akan menang. Bukannya kita mau kepung dia? Kepung apaan? Aku bahkan gak bisa dekati lampu belakangnya. Dia bisa secepat ini. Gaspol, di depan ada turunan. Dia pasti akan melambat. Aku bertaruh profesiku untuk tunda rem. Asal bisa dekati di puncak tanjakan, aku bisa jatuhkan dia. Dia gak mungkin gak melambat di turunan. Ya! Apa? Ya beneran gila. Astaga. Raka nggak perlambat. Dia siap melaju penuh di turunan. Apa? Ya. Gawat, aku mengerem terlalu terlambat. Melewati garis finish. Juara adalah Raka. Dia berdiri di puncak dunia. Mulai sekarang, dunia balap akan selalu mengingat nama ini. Selalu mengingat orang ini. Raka! Data ini sudah melampaui semua rekor, tapi dia cuma seorang sopir truk. Lalu tim yang kita bangun dengan uang itu, apa artinya? Itu dia, pasti dia. Aku harus bertemu dia sekarang. Raka, kamu hebat pecahkan rekor. Mulai hari ini, kamu satu-satunya idolaku. Aduh, bos. Aduh. Gimana kondisi, bos? Patah tulang parah di kedua kakinya. Karirnya sudah berakhir. Kedepannya bisa berdiri saja sudah kacau. Aduh, bawa ke rumah sakit cepat. Ayo bawa ke rumah sakit. Menyakiti orang baliknya ke diri sendiri. Raka, kamu melanggar aturan. Aku akan melaporkan agar membatalkan hasilmu. Raka, kamu melanggar aturan. Aku akan melaporkan agar membatalkan hasilmu. Aku akan melapor ke panitia balap. Aksi berbahayamu yang buat Victor kehilangan kendali. Hasilmu harus dibatalkan. Juara itu milikku. Ada rekaman sepanjang perlombaan. Raka nggak lakukan pelanggaran apapun. Victor kecelakaan itu karena tekniknya kurang bagus dan terlalu cepat hingga terbalik. Kamu, sopir pengantar barang tahu apa soal aturan balap? Dia sengaja langgar aturan, makanya bosku bisa terluka. Benar. Victor sungguh malang. Bintang baru dibuat cacat oleh seorang supir truk. Aku minta harus dihukum berat. Hukum berat. Hukum berat. Ya, Hukum berat. Hukum berat. Hukum berat. Ya, berat. Hukum berat. Hukum berat. Ya, hukum berat Hukum saja. berat. Ya, kalian. Jelas-jelas kalian yang tadi sengaja menjepit ke Alia dan Kak Luna, malah balik nuduh. Berani putar rekaman CCTV. Lihat siapa yang licik dalam lomba. Aku dekat sama petinggi panitia lomba. Tim kecil tanpa latar belakang kayak kalian. Satu perkataanku bisa bikin kalian dilarang balap selamanya. Raka, kemenanganmu ini kalau aku bilang nggak sah, ya nggak sah. Kamu putar balikan fakta. Semena-mena. Dengar ya, ketua sekarang Arman, dia sudah tua, akan segera pensiun. Dan ketua selanjutnya sudah ditentukan. Satu perkataanku bisa batalkan hasil kalian. Kamu Licik. sekarang takut kan? Sudah terlambat. Singgung aku calon ketua ini, karir balap kalian mulai hari ini akan berakhir sepenuhnya. Oh, kenapa aku nggak tahu kamu adalah ketua berikutnya? Ketua, kenapa Anda datang? Kenapa aku nggak tahu kamu adalah ketua berikutnya? Ayah, Dengar dia, saking takutnya sampai panggil ayah, nggak tahu malu ya. Ketua, Anda lihat, dia demi hindari hukuman, bahkan nggak peduli harga diri dan panggil ayah. Ayo, panggil aku ayah. Kalau aku senang, mungkin saja aku bisa maafkan kalian, biar tim Velocity tetap bertahan. Raka, kamu kenapa? Dia itu ketua. Raka, kamu gila ya? Ketua, lihatlah, sikapnya yang menjilat itu bisa dilihat moralnya rendah. Pasti akan melanggar aturan. Anda harus batalkan nilainya. Ternyata benar kamu. Nak. Oh, Sudah 16 tahun. Sejak ibumu bawa kamu pergi. Aku sudah cari kalian 16 tahun. Aku gak nyangka bisa bertemu kalian lagi. Gawat. Kalau kalian bermain kotor, putar balikan fakta, salah gunakan wewenang,
dunia balap sudah rusak karena orang seperti kalian. Sekarang, sebagai ketua acara ini aku umumkan. Semua anggota tim yang terlibat mulai hari ini dilarang ikut balapan. Dan seumur hidup nggak boleh terlibat di bidang apapun yang berkaitan dengan balap. Hah? Gawat, beneran gawat. Ketua, kasih aku kesempatan Ketua. lagi, Ketua. Aku Ketua. beneran nggak tahu itu putra Ketua Anda, sudah Ketua. tahu salah. Ketua. Ketua. Nah, aku nggak nyangka kamu pakai usahamu sendiri jadi dewa balap yang sesungguhnya. Ayah bangga padamu. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu, kenapa kalian baru keluar? Menang nggak? Ayah, Ibu, kalian sudah punya anak? Sini. Aduh, cucuku. Ya, cepat panggil kakek. Nggak nyangka aku jadi kakek. Dan kamu, nak, hebat banget, cantik dan pintar. Sendirian bisa urus Kira dengan baik. Keluarga kita beneran beruntung. Raka, ikut aku pulang. Biar kita sekeluarga kumpul bersama. Gimana? Sekarang margaku Fahri. Namaku Raka Fahri. 16 tahun yang lalu, aku ikut ibuku ganti marga jadi Fahri. Ganti nama? Apa kamu masih dendam sama ayah karena kejadian dulu? Dendam sama kamu. Waktu kecil kamu selalu nggak ada di rumah. Di rumah selalu hanya aku dan ibuku. Ibuku bilang buatmu, rumah ini seperti penginapan. Karena marah ibuku bawa aku pergi. Apa kamu lupa ini? Hah? Dulu aku salah. Abaikan kamu dan ibumu. Tapi dulu, ratusan orang di timku juga hidup bergantung padaku. Jadi menurutmu tim-tim gak guna itu lebih penting? Hah? Sebelum ibuku pergi, dia masih mau kamu melihatnya. Dia juga bilang dia gak menyalahkanmu. Hanya merasa menyesal. Ibumu sudah pergi? Aku yang bersalah padanya. Aku yang bersalah padanya. Kakek, jangan menangis lagi. Anak baik. Raka, masa lalu nggak bisa diubah. Kelak, biar aku tebus kesalahanku ya. Raka, masa lalu nggak bisa diubah. Kelak, biar aku tebus kesalahanku ya. Cargogo, ada pesanan baru masuk. Hal kelak kita bicarakan nanti. Aku masih harus antar barang. Antar barang? Kamu antar barang apa? Kamu sudah jadi dewa balap. Kamu jangan pergi. Kamu sudah punya aku sebagai ayah. Mau berapapun bilang aja. Hari ini aku akan buat kalian rasakan apa itu kemewahan. Oke? Oke. Aku mau rumah di pusat kota. Lalu kapal pesiar. Nggak perlu terlalu besar. Cukup buat belasan orang. Aku juga mau pesawat pribadi. Hehehe. Itu, kalau dipikir ulang, pria yang mandiri juga salah satu kebajikan. Sudah, pergi dulu. Raka, kamu jangan pergi. Kamu sangat berbakat. Aku mau serahkan tim balapku dan melatihmu jadi ketua berikutnya. Aku nggak mau. Aku ini cuma sopir Cargogo. Mana bisa jadi orang lain. Kamu ini hebat tapi nggak sadar. Kemampuanmu kendalikan kendaraan. Itu level yang bahkan pembalap profesional nggak bakal capai seumur hidup. Aku nggak ngerti. Aku cuma tahu, aku masih harus antar barang. Kalau komplain orderan numpuk mau tanggung.
Sini cucuku. Terbang! Kamu beneran gak mau ke timku? Kalau gitu aku gak balikin cucuku ke kamu. Kamu mau gak ke tempat kakek buat lihat balapan mobil yang besar banget? Aku mau. Kakek, cepat lari. Ayah sudah menyusul. Ayo kita pergi. Kamu ini, balikin anakku. Kembali. Jangan lari. Aduh, ayah. Ayah sudah tua, masa begini? Apa ini tim balap yang serius? Kenapa kelihatannya semuanya sulit dihadapi? Kamu ngerti apa? Tanpa sedikit kepribadian dan sikap, nggak mungkin bermain ekstrim. Gimana? Tetap di sini dan kalahkan mereka. Aku ini... Ayo. Dalam kejuaraan Dewa Balap yang baru saja berakhir, seorang pembalap misterius memukau seluruh penonton. Dia kalahkan juara 3 kali berturut-turut. Raja balap generasi baru akhirnya lahir. Namanya adalah Bocah. Kamu siapa? Aku tanya, kamu siapa? Hendra. Selalu takut-takuti orang. Kamu gak ada cara baru ya? Aku cuma mau tanya dia. Gimana? Kalau aku serius, kelihatan maco nggak? Suka nggak? Sudahlah. Aku suka cowok yang berkarakter. Apa aku kurang? Cukup bilang satu kata. Besok, aku langsung cat ini jadi hijau. Cukup nggak? Gila. Bercanda. Intan, jangan marah. Coba senyum. Senyumlah. Jangan bercanda lagi. Berkumpul. Aku resmi informasikan, aku telah mendatangkan pelatih dengan kemampuan luar biasa. Kelak, kalian harus ikuti dia. Orangnya mana, Pak Arman? Apa dia orang hebat dari luar negeri? Pasti juara nasional. Itu dia. Dia? Pak Arman, Anda bercanda ya? Bocah, dulu kamu di tim balap mana? Hah? Apa kerjamu? Tim? Oh, dulu aku dari tim Kargogo, pengantar barang. Hah? Supir truk barang yang gak berguna mau ajarin kami balapan? Pak Arman, apa Anda permainkan kami? Kemampuan mereka mungkin jauh lebih baik dari kalian. Seorang supir truk mengajari kita pembalap top. Apa-apaan ini? Bocah, kamu tahu nggak apa yang dibutuhkan seorang pembalap top? Reaksi yang luar biasa. Kayaknya aku nggak perlu menguji apakah kamu bisa balapan. Aku rasa tes reaksi yang paling sederhana saja kamu nggak bisa lulus. Tahu ini apa? Bola reaksi. Bola ini jatuh bebas. Orang biasa, kalau bisa menangkap sebelum jatuh sudah cukup hebat. Kalau ingin masuk tim kita, setidaknya harus menangkap setengah perjalanan jatuhnya. Dan pembalap top, seperti aku, bisa menangkap di sepertiga perjalanan jatuhnya. Gimana? Kak Hendra, ini kan nyusahin orang. Iya. Aku pikir reaksi orang ini bola jatuh ke tanah saja pasti nggak bisa ditangkap. Ayo, coba saja. Ayahku adalah dewa balap. Kiran. Dewa balap adalah juara kejuaraan Raja Balap. Kak Hendra sudah berlatih bertahun-tahun sampai bermimpi ingin dapat trofi. Dan ayahmu, mending terus kirim barang saja. Menurutku, nanti setelah kamu besar, juga hanya jadi kurir. Kamu? Kenapa? Nggak terima? Kalau nggak terima, coba saja. Apakah kamu bisa menangkap bola ini? Ayo coba. Gimana mungkin?
Nggak dihitung. Pasti cuma hoki. Lagi, tadi itu cuma kebetulan. Aku lihat gimana kamu bisa nangkap 2 bola sekaligus. Hah? Keren banget. Sekarang, gimana kamu tangkap ini? Huh? Wah, Hah? Tadi tangannya kayak ada 8 bayangan. Keren banget. Bola kamu ada 36. Mau dihitung nggak? Kami sebagai kurir harus antar dengan barang utuh. Jumlahnya jelas. Kamu, gimana? Sekarang kalian harus akui kan? apa gunanya reaksi cepat? Mobil itu lari di jalan. Kalau berani, tadi sama aku. Ada orang tangkap bola, langsung jadi sombong. Jujur saja, sehebat apapun, itu cuma trik sirkus. Pembalap sejati harus andalkan ini. Intan, menurutmu benar kan? Pengantar barang ini jelas masih kalah jauh sama aku. Kak, barusan kamu hebat banget. Aku nggak nyangka, ternyata kamu hebat juga. Nggak ada yang istimewa. Aku cuma sering nyetir truk. Jadi reaksiku lebih cepat. Nyetir truk bisa latih reaksi seperti itu. Serius. Setiap hari muter-muter di jalan. Kondisi jalan juga rumit. Lama-lama jadi terlatih. Semua ini karena tuntutan hidup. Kamu terlalu rendah hati. Kamu keren banget. Kamu senyum apa? Siapa yang senyum? Jangan banyak omong. Apa kamu berani adu drift denganku? 30 detik harus bisa 5 putaran. Kalau kalah, mereka keluar. Hendra, jangan suka nantang orang lain. Raka orangnya baik. 10 putaran. 30 detik 10 putaran. Hah? Aku mau orang kampung ini tahu perbedaan di antara kita. Hei kak, kamu terlalu serius. 30 detik 10 putaran. Catatan seperti ini, aku ingat cuma bisa dilakukan Pak Arman di puncak karirnya. Sombong. Berani kamu goda Intan. Hari ini aku akan bikin kamu merangkak keluar. Lihat baik-baik pecundang. Apa itu kendali mutlak? Bunyi nyamuk pakai meriam. Sepertinya Kak Hendra cemburu. Berapa putaran? Kasih tahu aku. 7 putaran. Meski belum sampai 10 putaran, tapi sudah sangat hebat. Lihat kak. Nggak tumpah sedikit pun. Apa kamu bisa? Asal begini, sudah sangat luar biasa. Acting terus. Jangan bilang gelasnya gak tumpah. Aku yakin kamu bahkan gak bisa muter lingkaran. Mending kamu berangkat keluar aja. Apa dia mau meletakkan gelas di kap mobil sambil drift? Ini nggak mungkin. Mau nekat ya? Tunggu airnya tumpah semua. Kamu pasti akan malu banget. Satu putaran. 2 putaran. Ini lebih cepat dari Hendra. Hah? 8 putaran. 9 putaran. Dia sudah melewati. Hah? 12 putaran.
Hah? 30 detik 12 putaran. Ini nggak mungkin. Bahkan Pak Arman di masa mudanya pun nggak bisa lakukan ini. Nggak mungkin. 30 detik 12 putaran. Airnya nggak tumpah. Gimana kamu melakukannya? Biasanya waktu antar barang, juga ada barang mudah pecah. Kalau sampai rusak atau pecah, dapat keluhan itu hal kecil. Kami juga harus ganti rugi. Bisa dibilang ini latihan. Kamu beneran suka antar barang sampai ketagihan ya? Tentu saja. Sebagai supir truk, antar barang sampai ke tangan pelanggan adalah tugas kami. Beneran punya etika profesional. Berprinsip dan punya sikap, ganteng juga. Bukannya ini tipe pacar yang selalu aku inginkan. Maaf ya bro. Aku ini... Dasar brengsek. kenapa kamu malah memaki? Sudah selama ini, kalian belum tahu identitasnya. Identitas kan? apa? Bukan cuma supir antar barang yang suka ngebut. Masa dia dewa balap datang dari langit? Dengar ya, dia yang pecahkan rekor terbaru di kejuaraan Raja Balap hari ini. Ada orang nggak? Oh, Kiran. Aku sudah teriak dari tadi. Apa kalian semua ini budal? Kiran. Aku sudah teriak lama dari tadi. Apa kalian semua ini budal? Riza, lepaskan cucuku. Cucu. Apa ini cucu Pak Arman? Anaknya Pak Arman, mana mungkin jadi supir? Kamu mau ngapain? Kenapa tangkap cucuku? Ketua Arman, kamu dengan mudahnya melarang. Padahal Dewa Balap itu sumber uang yang grup Thunder bangun dari awal. Kamu potong sumber uang dan hancurin nama baik kami. Kamu pikir bisa selesai begitu saja? Dia sengaja bikin kecelakaan. Bukti sudah jelas. Larangan bertanding adalah keputusan adil dari panitia. Menurutku kamu memang sengaja cari gara-gara. Dendam lama dan baru, hubungan antara keluarga kita sudah cukup dalam. Aku datang hari ini untuk selesaikan semuanya. Ancam kami dengan anak. Kalian gak punya malu? Langsung saja. Apa yang kalian mau? Bos kami bilang kalian taruhan barang dan bertanding dengan kami. Ketua Arman, jangan merasa jabatanmu tinggi, kami nggak bisa menyentuhmu. Kalau kamu nggak mau bertanding, yang celaka bukan cuma anak haram ini. Bos kami dan sponsor di belakangnya juga nggak akan maafkan kalian begitu saja. Lepaskan aku, bajingan, lepaskan! Baik, kita bertanding. Kalian mau tanding apa? Tanding apa? Nanti juga kamu akan tahu bahwa orang-orangmu ikut aku. Ayo. Bos, orangnya sudah datang. Akhirnya kalian datang. Ketua Arman, aku sudah lama tunggu. Ternyata kamu yang berbuat di belakang. Arman, hanya dengan satu perkataanmu, kamu hancurkan sumber uang yang sudah kubangun selama ini. Buat nama baik Dimas hancur, buat tim Thunder dan beberapa investor alami kerugian besar. Jangan kira aku akan biarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia sengaja nabrak. Apa nggak seharusnya kena larangan balap? Kamu nggak berhak bicara di sini. Seolah-olah kamu pernah ikut kejuaraan Raja Balap. Tim Crown kalian dan tim Thunder sudah bersaing selama ini. Kalian selalu menang sedikit. Kali ini, kamu sentuh batas kesabaranku. Dendam lama dan baru. Hari ini, kita selesaikan. Kamu mau gimana? Kali ini, kita main sini. Simulator Phantom. Meski hanya sebuah permainan, tapi ini sama seperti balapan nyata. Seboh ini cuma buat main game. Tapi permainan ini harus pertaruhkan seluruh kekayaan kalian. Pertaruhkan semua saham kalian. Arman, kalau kamu kalah, serahkan seluruh kepemilikan tim dan pergi selamanya dari dunia balap. Ini tanda tangan kontrak ini. Aku akan kembalikan amangnya. Kalau kamu gak mau, maka kalian adalah
gak akan ada hidup yang tenang lagi. Kayaknya pengecut tim Crown itu gak berani balapan. Balapan? Kami nggak takut sama kalian. Dengar ya, permainan simulator ini aku pernah main. Aku pasti akan kalahkan kalian. Sudah tanda tangan. Kembalikan cucuku. Pergi, anak harap. Kiran, Berikutnya, masing-masing tim kita kirim 1 orang untuk adu 1 lawan 1. Taruhan setiap putaran adalah 20% saham. Sampai salah satu pihak kalah total. kampungan. Sudah pernah lihat alat secanggih ini belum? Apa kalian pernah main? Ini teknologi tinggi. Mereka kayaknya belum pernah lihat. Ini teknologi tinggi. Lihat sikap kalian, merendahkan orang. Siapa yang gak pernah main? Aku pernah main. Bocah, kamu pernah main gak? Belum. Oh, ternyata kamu belum pernah main. Kayaknya hari ini harus andalkan aku. Tenang aja, aku akan main duluan, menangin mereka. Biar kamu lihat dulu ya. Siapa yang mau jadi korban pertama? Aku akan main denganmu. Cepatlah. Siapapun sama saja. Di depanku, dan cuma bisa kalah. Bodoh. Simulatormu sudah kami modifikasi. Hambatannya ditambah 30%. Seperti sedang mengendarai truk berat. Sekuat apapun kemampuanmu, gak mungkin bisa keluarin kemampuan sebenarnya. Kalian pasti kalah. Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian apa itu profesional. Aduh, simulator jelek ini. Aku tutup mata juga akan lebih cepat. Terus, bual saja. Nanti kalau kamu kalah, kamu akan sememalukan apa? Dengan kemampuanmu, di tim kita pun, kamu gak pantas jadi tukang bersih toilet. Aku punya kemampuan. Kamu punya kemampuan apa? Kamu bisa sehebat dewa balap baru. Aku hanya kagum padanya. Aku tahu dewa balap baru itu. Astaga, dia memang luar biasa. Benar jadi legenda. Iya, gaspol di turunan. Menurutku, kalau dia ada di sini, kalian semua bukan lawannya. Dewa balap baru hebat. Aku kagum. Dia adalah legenda puncak kehebatan. Tapi di jalan kalian itu siapa? Nggak pantas tanding sama dia. Menurutku, kalian lewati aku dulu. Arman, lihat pembalap kalian. Dia cuma bisa omong kosong. Kenyataannya, hari ini kamu akan kalah dariku. Jangan terlalu percaya diri. Pembalap sejati tersembunyi di tempat yang gak terlihat. Siapa tahu dia ada di dalam ruangan ini. Barman, aku tahu. Orang yang kamu paling percaya di tim ini itu aku. Jangan sok misterius. Ada di dalam ruangan ini, jangan-jangan pecundang ini. Jangan banyak bicara. Ayo, biar aku ajarkan apa itu balapan. Ngakak banget. Masih bual dia hebat. Startnya aja kayak siput. Bukannya tadi sombong banget? Katanya tutup mata juga bisa menang. Mana? Sekarang sudah buka mata tapi kalah sama Kak Rizal. Sampah. Hendra, kamu gak sarapan? Atau tangan dan kaki kamu gak mau nurut? Startmu beneran kayak siput. Menurutku tim Crown kalian cuma jago ngomong kosong. Ada apa ini? Mobilnya berat banget. Gasnya lama setengah detik. Rasanya kayak nyetir truk. Apa aku sudah lama gak balapan? Jadi cupu. Sombong terus. Lanjutkan sombongmu. Rijal, jangan senang dulu. Cuma menang start aja. Balapan itu sepanjang trek. Keunggulanku di tikungan. Lihat, aku nyalip kamu di tikungan berikutnya. Bodoh, masih mimpi. Resistormu sudah diatur naik 30%. Masih mau nyelip aku? Mimpi saja. Ketua Arman, kondisi anggota kalian gak bagus. Apa biasanya latihannya terlalu santai? Hendra, fokus. Jangan terganggu. Kak Hendra, semangat. Kejar mereka. Aku tahu. Sial. Kenapa mobil ini berat banget?
Aneh. Kesempatan bagus. Biar kamu sombong di jalan lurus. Tikungan itu baru kalian utamaku. Aku gak pernah kalah di tikungan. Ada apa ini? Kenapa mobil ini berat sekali? Cuma kamu masih mau nyalip aku di tikungan. Latihan 10 tahun lagi. Sampah. Tabrakan! Dia tabrak pembatas. Katanya gak pernah kalah. Menurutku, dia gak pernah menang. Apa tim klon kalian cuma terima sampah? Hah? Hendra, jangan buru-buru. Ada yang aneh. Kemampuan Hendra nggak mungkin bikin kesalahan ini. Dan lihat cara dia mengemudi. Lengannya kelihatan sangat kelelahan. Nggak kayak lagi bawa mobil balap. Tapi kayak Truk. Kak Hendra, kamu bahkan gak bisa lihat mobil Rizal. Ketua Arman, nggak masalah. Tunggu kalian kalah, aku ambil alih tim kalian. Aku akan melatih mereka dengan baik. Tapi harus dimulai dari bersihkan toilet. Hei, sampah. Aku sudah selesai. Tapi kamu masih panjang. Semakin aku bilang, kamu malah makin semangat ya. Balapan sudah selesai. Ngapain kamu seberusaha ini? Aku lihat kamu saja mau muntah. Aku kira sehebat apa. Bahkan lampu belakang mobil Kak Rizal pun gak kelihatan. Ini kemampuanmu. Bisa-bisanya kamu sombong di depan. Sudah selesai? Kalau secepat ini, Ketua Arman. Oh, aku mengerti. Kalian sengaja mengalah sama kita. Salah, mobil ini gak benar. Mobil ini... Apa yang gak benar? Hanya sampai yang cari alasan. Kalah ya kalah. Kalian jangan keterlaluan. Aduh, cantik. Kasihan. Gimana kalau kamu yang main? Kamu yang wakili tim Crown tambahkan lagi 20% saham. Hah? Aku lihat kalian bisa kalah beberapa kali. Intan, aku gak cari alasan. Mobil ini beneran ada masalah. Masalahnya kamu terlalu payah. Masih ada yang berani maju? Kalau nggak ada, cepat serahkan saham itu ke kita. Siapa bilang gak ada yang berani? Ronde berikutnya, aku lawan kamu. Hah? Kak Rizal, kasih dia sedikit muka. Jangan bikin dia kalah telak. Iya, lengannya kecil banget. Apa dia bisa main? Coba ngomong lagi. Percaya nggak? Aku robek mulut kalian. Ayo sini. Hambatannya berat banget. Setiap gerakan lebih sulit dari biasa. Setir kurang responsif. Cantik, kamu main off-road. Ini bukan game balapan pantai. Habislah. Ini akan susah dikejar. Hendra bilang kontrolnya nggak pas. Intan juga terus bikin kesalahan. Keduanya kena masalah yang sama. Apa masalahnya bukan di orang, tapi di mesinnya? Maaf semuanya. Aku kalah. Sudah 2-0, Ketua Arman. Kalian sudah menyumbang 40% saham. Kalian sangat murah hati. Menurutku, mending kalian nyerah saja. Lagi pula sudah nggak ada orang. Gimana kalau aku yang coba?
Gimana kalau aku yang coba? Pak Arman, ronde berikutnya, kita maju. Aku bareng dia. Aku nggak percaya dia bisa selancar itu. Lagi pula, sekarang selain kita, nggak ada yang tahu cara main simulator profesional ini lagi. Raka, aku tahu kamu berniat baik. Tapi simulator profesional seperti ini setidaknya butuh latihan ribuan jam. Ibarat seseorang yang belum pernah mengemudi balapan, tapi bisa juara di kompetisi. Apa itu mungkin? Apa nggak mungkin? Menurutmu aja. Ketua Arman, lagi-lagi dapat 40% saham. Kalau dihitung-hitung, kalian sudah sumbang 80% saham. Sesuai perjanjian kontrak kita, kalian masih punya satu kesempatan terakhir. Kali ini, siapa yang maju? Hah? Oh! Ketua Arman mau turun tangan sendiri. Aduh, pendiri tim Crown yang terhormat. Ketua lomba ternyata dipaksa turun tangan sendiri untuk kembalikan keadaan. Kalau aku nggak berguna seperti kalian, aku sudah gantung diri dari dulu. Cuma kalian yang nggak tahu malu. Hei, Ketua Arman, mau bertanding atau enggak? Kalau enggak, langsung akui kekalahan. Sampai Pak Arman yang jadi ketua bertanding dengan Rizal. Ini memalukan. Apa kita nggak ada cara lain? Hanya bisa lihat mereka ambil alih tim dengan mudah. Ini semua salahku. Kalau tadi aku bisa lebih cepat. Aku yang maju. Aku yang maju. Kamu? Kamu yang maju? Kenapa aku nggak pernah lihat kamu di lingkaran ini? Kamu pembalap dari tim mana? Aku bukan pembalap. Kamu bukan pembalap? Lalu kamu ngapain? Aku antar barang. Antar barang? Supir kargogo ya? Diam saja. Kita sudah sangat malu. Kali ini beneran akan jadi bahan tertawa dunia balap. Biar dia maju. Pak Arman, ini terlalu berisiko. Ini kesempatan terakhir kita. Arman, oh Arman. Gak nyangka demi gak kalah dengan telak, kamu sampai pakai trik murahan ini. Hah? Bakat itu bawaan lahir. Kalian nggak paham kehebatannya. Sama kayak dia nggak paham kenapa kalian begitu lemah. Aku percaya dia. Percaya anakku. Biar dia maju. Aku lihat kamu juga sudah frustasi, mulai ngomong ngawur. Hah? Kalau lihat gayanya ini, gak pantas disebut jenius. Di sini gak kekurangan orang jenius. Dia bahkan gak pernah terima pelatihan profesional. Bisa sehebat apa? Kenapa? Kamu takut dia lawan kalian? Waduh, kamu malah provokasi aku. Baik, kalau kamu mau dia tangani sisa 20% ini, aku turuti kamu. Rizal, temani jenius ini main dengan baik. Bocah, kalau nanti kamu muntah karena pusing 3D, keluar dari sana buat muntah. Kalau enggak, kamu harus jilat muntahanmu itu. Ah, Memang belum pernah lihat dunia. Apa simulator-simulator ini dimanipulasi? jangan asal sentuh.
Kalau rusak kamu bisa ganti rugi? Hei Jenius, apa kamu tahu kalau kali ini kalian kalah lagi? Tim Crown akan segera ganti nama jadi milik grup Thunder. Tanggung jawab sebesar ini, apa kamu sanggup tanggung? Nggak sanggup. Hah? Semua dengar nggak? Katanya dia nggak sanggup tanggung. Sekarang baru tahu takut, terlambat. Kalau nggak sanggup, aku nggak akan tanding. Sombong terus. Aku nggak sabar lihat kamu kalah. Siap untuk balapan. Hendra dan yang lain pakai mesin dengan resistensi dinaikkan 30%, tetap gak bisa kalahkan aku. Pemula kayak kamu yang belum pernah sentuh simulator, mana mungkin menang, kecuali dewa balap menyatu denganmu. 3. Ayah semangat ya. 2. Satu. Mulai! Genius, apa startmu bisa lebih lambat lagi, ha? Fokus! Di depan ada tikungan pertama. Itu titik untuk menyalip. Meski peluangnya kecil, tapi kalau kamu salah, tim kita beneran habis. Saat antar barang juga selelet ini. Kalau iya, aku harus komplain kamu. Kamu mau dipukul ya? Gak benar. Kenapa dia gak kehilangan kendali? Padahal aku sudah sabotase. Seharusnya dia kehilangan kendali dan keluar lintasan. Apa? Dia memang punya sedikit bakat. Tapi terus kenapa? Sudah banyak jenius yang jatuh di tanganku. Aku Rizal, juara 1 di antara semua. Sekarang kamu masih merasa kamu jenius? Terimalah kenyataan. Sampah, meskipun beruntung, tetap gak bisa lepas dari sifat sampahmu. Aku tahu kamu sabotase alat ini. Kamu ngomong apa? Kalau skillmu payah, jangan buat alasan. Aku ini sopir truk. Berbagai kondisi jalan sulit sudah aku hadapi. Rintangan sebesar apapun sudah aku lewati. Kondisi jalan seperti ini, aku lewati setiap hari. Jangan sok misterius. Kamu pikir kamu bisa kalahkan aku? Aku cuma mau kasih tahu kamu. Jangan remehkan sopir truk. Nyetir truk bisa bikin kamu merasa hebat. Kalau pengalaman antar barang berguna, semua bisa jadi dewa balap. Ada apa ini? Kecepatannya semakin meningkat. Apa dia sudah beradaptasi? Sampah, lihat gak? Garis finish di depan. Aku sudah jauh di depanmu. Meski kamu lewati tikungan ini dengan sempurna, tetap gak akan kejar aku. Kamu pasti kalah. Tim Crown sekarang milik kami. Gawat. Siapapun gak mungkin bisa menyusul. Apa sudah tidak ada harapan sama sekali? Apa tim kita beneran akan habis? Kayaknya permainan bisa segera diakhiri. Ketua Arman, kamu bisa bersiap serahkan tim. Oh, tenang saja. Aku pasti akan menjaga anggota tim berhargamu. Hah? Tikungan nempel tembok. Tikungan nempel tembok. Bukannya dia nggak pernah pakai simulator, kenapa bisa sehebat ini? Apa aku lagi berhalusinasi? Pasti ini karena bug. Yeah! Menang! Kamu menang, kakak. Kelak kamu ini kakakku. Kelak, nggak ada yang boleh lawan kamu. Apa? Wah, selamat. Selamat. Tim kita aman. Tim kita aman. Kita aman. Ya. Rizal, kamu ngapain? Kamu biarin sampah itu menang. Gak mungkin. Dia pasti lagi beruntung. Barusan itu gak dihitung. Kita tanding lagi. Boleh? Tikungan nempel tembok cuma kejadian yang sangat langka. Kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Dia gak mungkin sehebat ini.
Masalah kecil. Cuma perlu menang 2 ronde lagi. 2 ronde. Ah. 3 ronde lagi. 3 ronde lagi. 4 ronde. 4 ronde. Yeay! Gawat. Menang! Timku. Rizal! Kamu, bos. Perusahaan dan sahamku hilang. Bahkan kalah dari seorang amatir. Kamu selama ini, aku kasih uang sebanyak itu. Beneran gak berguna. Berani kalah. Gawat. Aku tahu kamu modifikasi perangkatnya. Saat Hendra dan Intan balapan, aku sudah curiga. Pas aku mencobanya sendiri, baru terbukti. Apa? Kalian ternyata main curang. Beneran licik. Gak tahu malu. Sekarang kamu dapat karma akibat perbuatanmu. Padahal kamu tahu kami modifikasi mesinnya. Masih berani melawan aku. Karena modifikasi kalian nggak banyak berpengaruh. Kamu gak mungkin cuma sopir pengantar. Sebenarnya kamu siapa? Aku pernah lihat cara mengemudimu. Di mana? Kejuaraan Raja Balap. Dia berdiri di puncak dunia. Siapa namamu? Dunia balap akan selalu mengingat nama ini. Selalu mengingat orang ini. Raka! Raka. Raka? Kamu adalah Raja Balap baru. Pantas saja. Pantas. Bisa kalahkan aku dengan mudah. Sekarang jadi masuk akal. Aku kalah dari kamu. Nggak terlalu malu. Permainan sudah selesai. Sesuai kontrak taruhan, mulai sekarang, tim Thunder dan seluruh sahabnya menjadi milikku, Arman. Masuk ke bawah naungan tim Crow. Kita pergi. Tunggu. Kamu jelas-jelas gak pernah latihan sehari pun. Kamu hanya seorang pengantar, seorang supir kargogo. Kenapa kamu bisa menang pertandingan itu? Hari ini kamu kalahkan aku dengan mudah. Gimana caranya? Sebelum lomba, kamu dapat latihan keras kan? Ayahmu pasti keluarin uang banyak kan? Kamu jelas-jelas orang awam, mana mungkin bisa sehebat ini? Aku berlatih keras selama ini, tetap kalah. Bukannya kamu bilang, gak pernah nyetir mobil balap? Aku nggak tahu, beneran. Gak tahu? Sebenarnya aku belum pernah nyetir mobil balap. Tapi begitu pegang, aku langsung bisa. Terus, langsung juara. Raka, lihat sendiri. Kamu memang terlahir untuk bidang ini. Aku gak bisa diam saja melihat bakatmu disia-siakan. Kembalilah, aku akan gunakan segala sumber daya buat latih kamu. Kelak, tim Crown, bahkan posisi ketua lomba akan jadi milikmu. Aku belum memutuskan. Kita bicarakan nanti. Kenapa harus dipikirkan? Aku tahu. Sejak aku kecil, yang paling ayah hargai selalu tim balap ini. Hari ini aku selamatkan tim ini, melindungi mimpi ayah, jadi jangan paksa aku lagi. Apa bagimu identitasku hanya sebagai ketua? Sebagai seorang ayah, apa di hatiku cuma ada tim ini? Aku ingin anakku jalani jalan yang bikin dia bersinar. Nanti saja. Raka, nggak bisa diajak bicara ya. Kalau gitu kita selesaikan dengan cara pembalap. Gimana? Kalau kamu menang, mulai sekarang, kamu mau lakuin apa, mau kemana, aku nggak akan ikut campur. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus tetap di sini. Ikuti aturanku, ambil alih tim balap. Gimana? Berani nggak? Kalau kamu menang, mulai sekarang kamu mau lakuin apa, mau kemana, aku nggak akan ikut campur. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus tetap di sini. Ikuti aturanku.
ambil alih tim balap. Gimana? Berani nggak? Ayah, Raka, Pak Arman benar. Kehebatanmu seharusnya dilihat di seluruh dunia. Tim Crown juga butuh kamu. Tetaplah di sini. Tunggu! Kalau mau selesaikan dengan cara pembalap, aku juga mau ikut. hah? Kamu? Intan, dulu aku selalu pamer padamu, biar kamu lebih perhatikan aku. Tapi sekarang aku ngerti, aku nggak seharusnya nunjukin diri dengan tekan orang lain. Raka, aku tahu kamu sangat kuat. Mungkin aku akan kalah seumur hidup, tapi aku nggak mau menyerah begitu saja. Aku taruhkan reputasi sebagai pembalap. Aku mau adu secara adil di lintasan. Hendra, Ada apa? Begitu mendebarkan, aku juga ikut. Apa kamu gila? Sini. Pak Arman, izinkan aku balapan. Kalau aku menang, aku nggak mau apapun. Aku hanya ingin Intan melihat, aku juga punya tekad dan kemampuan yang nggak kalah dari Raka. Kalau aku kalah, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Raka, kamu berani duel terakhir kali? Biar balapan terakhir ini tentukan nasib dan hati kita masing-masing. Raka, kamu yakin pakai mobil ini buat balapan? Apa ini bisa? Pakai ini. Kenapa aku merasa mobil ini terlihat familiar? Kayak pernah lihat sebelumnya. Iya, aku juga merasa sangat familiar. Sebulan yang lalu, waktu latihan di Jalan Berliku, apa ada mobil Cargogo yang masuk ke lintasan kita? Benar. Itu dia. Hari itu, dia bukan cuma masuk ke lintasan kita, tapi juga pakai mobil ini. Pecahin rekor Jalan Berliku aku selama 10 tahun. ya ampun. Jadi supir misterius yang pecahin rekor Pak Arman hari itu juga kamu. Pantas saja, kenapa mobil ini terlihat familiar? Hari itu aku di lokasi, melihat mobil ini lewat di depanku kayak pesawat. Hari itu aku ambil pesanan mendesak. Pelanggan bilang kalau nggak sampai dalam 30 menit, dia bakal komplain. Jadi aku masuk ke sana. Jadi, dari kaki gunung ke puncak, kamu butuh berapa lama? Jangan sebut lagi. Hari itu 5,5 menit baru sampai. Apa? Baru? Sekarang kalian paham, pembalap sejati nggak pernah peduli mobil apa yang dia kendarai. Yang penting siapa yang nyetir dan untuk apa dia nyetir. Hendra, gimana? Masih mau lomba? Lomba. Lawan harus kuat. Lomba baru ada artinya. Meskipun lawan sekuat apapun, aku Hendra. Nggak akan mundur. Cepatlah. Raka, kali ini biar aku lihat kemampuanmu. Aku harus buktikan diriku. Apa aku nggak bisa menang sekali saja? Raka, ayah sudah melewatkanmu sangat lama. Kali ini apapun caranya, ayah harus buat kamu tetap di sini dan akan menebus semua kesalahan ayah. Intan, menurutmu siapa yang akan menang? Tentu saja Raka. Bisa juga Pak Arman, karena pengalaman tetap unggul. Siapa yang menang gak penting. Kalian cepat lihat monitor. Rasanya seperti ini. Waktu itu di Jalan Berliku, Raka menyalip kita seperti ini. Dan dia mengendari mobil van biasa. Segera sampai di garis finish. Siapa yang akan sampai duluan? Kali ini aku Aku harus menang. Raka, kamu masih secepat itu. Sama seperti hari itu. Aku sudah berusaha sebisaku. Tapi lampu belakangmu pun nggak kelihatan. Aku pakai 9 menit 9 detik. Ini sudah batas maksimal tulang tuaku. Tapi masih kalah sama kamu. Raka, kamu menang mutlak.
Raka, aku kalah. Tapi kalah sama kamu, aku terima dengan rela. Hendra, Intan, tadi kamu... aku lihat waktu kamu lewat tikungan tajam. Kamu berani nggak ngurangin kecepatan? Kamu cukup berani juga. Tadi kamu melihatku. Beneran. Siapa yang melihatmu? Aku cuma merasa kamu tahu akan kalah, tapi tetap nyalip dengan nekat gitu. Lumayan berkarakter. Kalau gitu, aku akan terus mengejarmu. Lihat nanti. Intan, besok aku akan pergi. Enggak deh, hari ini aku akan mengecat rambut jadi merah, hijau atau warna-warni, oke? Raka, kali ini aku kalah. Tapi, kamu nggak mau pertimbangkan lagi? Ayah, aku... Kamu nggak perlu buru-buru jawab. Aku berharap kamu pikirkan ini dengan baik. 3 hari lagi, aku akan dengar jawabanmu. Raka mana? 3 hari sudah lewat. Aku datang untuk dengar jawabannya. Raka, bukannya ada di tempatmu? Dia nggak ada di sana. Aku kira dia balik buat ketemu kamu dan Kiran. Dia juga nggak ada di tempatmu. Aduh, tapi soal Raka bergabung ke tim Crown, aku yang pertama nggak setuju. Istri dan anak Raka semuanya di tim Velocity. Dia mana boleh gabung di tim lain? Kalau kamu ngomong gitu, Pak Arman itu ayah kandungnya. Kenapa nggak bisa gabung ke tim Crown? Hah? Itu nggak sama. Apa kamu tahu tanggung jawab seorang suami itu apa? Belum pernah pacaran. Minggir sana. Kamu? Tim Velocity punya sumber daya apa? Hah? Ada pembalap top. Kalian gak pantas. Benar. Perasaan akan kalahkan sumber daya, Karaka paling hargai perasaan. Cukup. Jangan bertengkar. Hah? Jadi Raka nggak ada di tempatmu. Juga nggak ada di sini. Lalu dia di mana? Kiran mana? Gas terus. Baguslah. Paman, paketmu sudah sampai. Baik. Makasih. Tolong tanda tangan. Oke. Kamu itu pembalap apa? Sudahlah. Paket masih utuh. Kasih bintang 5 ya. Iya, pasti. Ini. Baik. Makasih. Oke, ayo. Ayah, ini paket terakhir hari ini. Benar, nanti kita pulang beli bunga buat ibumu. Baik. Ayo.